ada salah seorang, dia termasuk direktur CEO daripada perusahaan minyaknya Amerika. Dia ketika melihat pengelolaan sampah itu, dia bilang, saya meninggalkan diri dari direktur CEO ini, dan dia mengelola sampah itu. Dan dia sangat menikmati gitu proses pengelolaan sampah itu, dan dia bilang pendapatan saya jauh lebih besar daripada sebagai direktur CEO untuk lupa saya trade apa gitu, oil di Amerika itu. Nah, artinya sebenarnya kalau kita paham gitu ya, masyarakat paham terkait dengan persampahan ini, wah itu sebuah bisnis yang luar biasa. Bisa kaya kita. Bisa kaya kita sebenarnya. Tapi ya itu tadi ya, pemahaman terhadap bahwa sampah ini sendiri sebenarnya adalah bisnis, ini kan dari sampah juga. Oh iya, benar ya. Nanti lah kita bahas ya. Iya. Oke. Nah, Bang Ade, tanpa Anda sadari kita sudah direkam loh tadi ya. Siap. Kita opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan pembangunan Aceh. Selamat pagi, selamat berjumpa di cuaca yang paling cerah hari ini. Ada Bang Surya Dharma alias Bang Ade, lebih akrab disapa Bang Ade ya. Selaku tenaga ahli bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan Bapeda Aceh. Terima kasih sudah hadir di studio. Bapeda Aceh, lantai 3. Keren ya? Oke, apa kabar Bang Ade? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Rekan pembangunan Aceh, kami hadir lagi di Bacrit Bapeda Bercerita. Jangan lupa sebelum kita mengawali perjumpaan kita di hari ini, saya nggak akan bosan untuk mengajak Anda untuk memfollow Instagram kami, sosmed kami ya. Ada Facebook, Instagram, Twitter, dan juga, ayo dong, YouTube. Share sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena banyak loh ilmunya di sini, kita bisa sharing, informasinya juga banyak, aman sekali, bisa kalian sharing kemana-mana. Kemudian jangan lupa tinggalkan komen, jangan lupa juga like dan subscribe. Oke, pagi ini dengan Bang Ade kita akan membahas tentang sanitasi ataupun ya dunia persampahan lah ya. Nanti bisa dijelaskan lebih luas lagi oleh Bang Ade. Tapi sebelumnya nih, rekan pembangunan Aceh, tahu nggak sih ternyata Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota atau DLHK 3 ya, Provinsi Aceh mencatat Kota Banda Aceh pada tahun 2020 lalu rata-rata menghasilkan sampah 220 ton setiap harinya. Lumayan. Jumlah sampah yang dihasilkan tersebut berdasarkan perhitungan yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Kemudian sementara sejak Januari sampai April 2021 nih rekan, masyarakat Kota Banda Aceh telah menghasilkan sampah mencapai 28.000 lebih ton atau 237 ton per harinya. Dari jumlah ini tercatat 4.759 ton sampah plastik serta 4.736 ton yang bisa didaur ulang. Ya, Kota Banda Aceh walaupun sudah memiliki kanunnya sendiri nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, tetapi penanganannya belum maksimal. Ini menjadi PR untuk Bang Ade hari ini. Oke, Bang Ade, walaupun kita sudah punya kanun, secara kan kita adalah Provinsi Aceh yang memiliki kekhasannya sendiri. Diberikan 100%, ayo mau diatur mau bagaimana. Sudah ada undang-undangnya, sudah ada kanunnya, tapi kenapa pengelolaan sampah ini bisa dibilang belum maksimal? Apa yang salahnya? Kita langsung ke kasusnya dulu deh, gitu. Jadi ini kita berbicara Kota Banda Aceh ya. Iya. Kota Banda Aceh itu tahun 2018 itu pernah menjadi pilot project-nya nasional, bukan pilot project lah, sebagai studi kasusnya nasional, menghadirkan hampir 50 kota di seluruh Indonesia datang ke Aceh. Waktu itu masih ada almarhum Pak Mawardi, itu datang untuk melihat bagaimana pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh. Nah, artinya itu menunjukkan bahwa Banda Aceh ini sudah baik sekali pengelolaan persampahannya. Nah, memang kalau pertanyaannya tadi bagaimana pengelolaannya, kemudian kita sudah punya kanun tapi belum maksimal, kita belum lagi menyentuh ke masyarakatnya. Kanun itu masih berbicara terkait dengan tidak boleh buang sampah sembarangan, dendanya juga berlaku di situ. 2019 kanunnya, kalau saya nggak salah 2022 baru realisasi, setelah 2021 realisasi karena butuh waktu 2 tahun untuk penyesuaian kanun ya. Nah, di situ memang sudah ada aturannya, tapi aturan itu sendiri
belum sampai kepada tingkat masyarakat pengelolaan di rumah tangganya gitu. Masih sebatas yang yang nampak di luarnya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara pengelolaan sampah ini ada pengurangan sampah, ada pengangkutan sampah. Pengangkutan sampahnya sudah bagus. Banda Aceh ini hampir rata-rata semua jalur, saya nggak kita katakan semua, tapi hampir rata-rata semua jalur itu sudah masuk truk-truk sampahnya. Sehari bisa 2 kali, ada beberapa yang sehari 2 kali. Tapi sampahnya itu belum lagi terpilah. Nah, masyarakatnya itu belum lagi secara maksimal digiring untuk melakukan pemilahan sampah. Supaya apa? TPA kita itu bisa memang hanya residunya saja, memperpanjang lifetime daripada TPA itu sendiri. Kalau enggak ya kayak sekarang nih, TPA kita ini sebenarnya sudah, Banda Aceh ini sebenarnya 2021 sudah harus close karena tinggi timbulannya sudah lebih daripada 15 meter gitu. Iya, benar. Dan itu dampaknya besar sekali. Makanya salah satu programnya itu adalah memanfaatkan, kita punya TPA regional yang di Belang Bintang sana, TPA Tepat Sarea itu memang dalam rangka mengurangi sebagian sampah yang masuk ke Kampung Jawa dibawa menuju ke Belang Bintang. Nah, tadi Bu Tia katakan bahwa 200 ton sampah yang masuk. Itu harus jeli juga karena dari 200 ton itu 30%-nya itu adalah sumbangsih dari Aceh Besar. Dari daerah perbatasan yang juga masuk ke sebelah sana. Saya tinggal di Ajun. Ya. Nah, ditinggal itu sampah-sampah di Ajun itu semua juga masuk ke TPA Kampung Jawa. Tidak dibawa tidak dibawa ke Belang Bintang gitu. Artinya kontribusi Aceh Besar untuk membebani TPA Belang Bintang, TPA Kampung Jawa pun juga cukup besar. Nah, kembali kenapa sih sampah kita ini belum maksimal? Untuk pengangkutannya saya katakan ya mungkin di 90% lah. Tapi untuk pengurangan sampahnya yang itu memang langsung dengan masyarakat masih kecil. Banda Aceh ini mungkin masih di bawah 10% lah. Lumayan lah dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain yang mungkin itu masih di bawah 2% lah, malah masih ada yang 0, sekian persen gitu. Kita kan lihat di negara-negara maju memang dipilah sampah ketikan sebelum diangkut oleh truk sampah gitu. Kalau tidak dilakukan akan dikenakan denda misalkan. Ada punishment-nya sendiri. Di Indonesia khususnya juga Banda Aceh kan belum ada punishment terhadap masyarakat. Bagaimana kita bisa untuk menyadarkan? Oke lah, tadi Bang Ade bilang ini kan produksi sampahnya dari rumah tangga yang paling banyak. Otomatis pelaku usaha juga di situ, ada ibu-ibu juga. Nah, untuk memberikan stigma, ini mereka nih harus dirubah nih pola pikirnya. Gimana nih Bang Ade? Dulu saya pernah lakukan itu di Sabang, 2018-an, sekitar 2018. Sebenarnya kalau sampah ini yang digaungkan itu adalah bisnis plan, itu akan membuat daya tarik tersendiri. Contoh nih, Banda Aceh. Banda Aceh saja kita bilang di Surin. Di situ ada TPS 3R, tempat pengolahan sampah 3R ya, reuse, recycle-nya itu. Nah, kenapa di sana berhasil pengolahan sampahnya? Karena masyarakat itu dilibatkan dalam pengelolaan pemilahan sampahnya dan sampahnya itu dijadikan sebagai bisnis plan untuk mereka sendiri. Artinya setiap sampah itu dihargai. Setiap kilogram sampahnya itu dihargai. Sampah yang dibawa yang sudah terpilah itu dibayar, ditimbang dulu. Dan mereka itu punya namanya sampah emas. Jadi setiap sampah itu dihargai dengan kalau 1 kilo misal setelah dikonversi sekian gram emas gitulah gitu. Nah, itu kan membuat daya tarik masyarakat. Akhirnya pengelolaan sampah di daerah Surin itu bisa kita lihat setiap hari itu sampah itu sudah terpilah. Ada tempat-tempatnya. Ada tempat-tempat gantungannya. Yang ini memang botol, yang ini kertas, yang ini sampah-sampah limbah makanan. Dan mereka juga berhasil, TPS 3R-nya itu berhasil ketika membuat pupuk organik. Nah, jadi sampah-sampah daun segala macam itu dikumpulkan, kemudian diolah dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Pertamanan ya, DLHKP. Ya. K3 gitu. K3. Nah,
itu mereka bekerja sama, artinya pupuk-pupuk organik tadi yang dihasilkan oleh si TPS 3R itu dibeli oleh si Dinas Lingkungan Hidup Pertamanan tadi itu, kemudian digunakan. Nah ini kan menjadi apa ya, bisnis yang bagus gitu untuk masyarakat itu. Kalau di tempat-tempat yang lain itu di luar, tidak di Aceh, di luar yang itu masyarakat itu menukar sampahnya itu, kemudian di akhir bulan listrik rumahnya dibayari. Nah itu kan mengurangi beban dari mereka dari produksi sampahnya sendiri. Kalau itu bisa digaungkan sebagai bisnis plan pengolahan persampahan, berapa banyak masyarakat yang bisa terbantu. Kalau di sekolah dulu kita buat di Sabang itu, dari sekolahnya itu masyarakat, siswa-siswa yang membawa botol aqua itu boleh tukar dengan 1 pensil, 1 pulpen. Nah itu salah satu untuk menggiring bagaimana pengelolaan sampah itu terfokus menuju satu tempat. Kemudian di sekolah itu bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sabang itu secara reguler setiap minggu sekali itu diambil, ditimbang, dijual, dikembalikan menjadi kasnya si sekolah itu sendiri. 2018 juga kami lakukan di Sabang, judulnya itu Jumat Bersih. Jadi masyarakat yang yang sholat Jumat menuju ke Masjid Agungnya Aceh Tengah itu, ketika mereka jalan mereka melihat botol-botol aqua. Ngambil. Diambil sambil jalan, dimasukkan, kita siapkan keranjangnya. Minggu depan diumumkan hasil sumbangan masyarakat dari sampah sebesar sekian, diumumkan ya masjidnya. Jadi menguntungkan masyarakat kembali. Lingkungan bersih juga menghasilkan sesuatu. Nah ini yang sebenarnya rasanya kalau cuma sekedar dipilah ya, kalau kesadaran masyarakat tinggi oke gitu. Iya. Tapi kan memunculkan kesadaran masyarakat ini kan banyak cara gitu ya. Ada yang memang ada masyarakat nanti yang sadar dengan bahwa ini adalah sebuah kebutuhan ketika dia merasa mendapatkan masalah gitu, sakit dia akibat pengelolaan sampah, dia sadar bahwa sampah itu perlu. Ada yang seperti itu. Ada yang bisa dibilang saja, kita perlu gini loh contohnya tetangga Bapak Ibu sekarang, oke dia lakukan. Tapi ada yang memang, Pak ini berbisnis loh Pak, kalau Bapak mau tertarik kita jual gitu. Gitu. Jadi sebenarnya ada aja sih kesempatan kalau memang kita pintar untuk melihatnya ya, kayak Bang Ade. Jadi anak-anak muda nih kalau memang ada sih yang namanya hoarding disaster, ya mungkin itu juga jadi dia mungkin ngumpulin sampah bisa dibisnisin gitu. Kita tinggalkan dulu nih Bang Ade soal persampahan yang ada tadi di TPA. Tapi walaupun itu nanti Tia akan tetap tanyakan itu, ada yang mengganjal soalnya. Kita ke sanitasi. Mungkin juga teman-teman yang sedang menonton Bacrit ini belum tahu sanitasi, kemudian sanitasi itu apa dan kenapa sih sanitasi itu perlu untuk diperhatikan Bang Ade? Sanitasi ya. Sanitasi itu sebenarnya sebuah upaya yang dilakukan bersama-sama, melibatkan banyak sektor, banyak orang, itu dalam rangka untuk memperbaiki lingkungan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Itu secara umum sanitasinya. Kenapa dia penting? Nah, dulu sanitasi itu ketika sampai dengan tahun 2016, 15 lah kita bilang, karena sanitasi ini baru gaung itu 2008 sampai dengan 2008 lah. Munculnya program percepatan pembangunan sanitasi permukiman gitu. Nah, dulu sampai dengan tahun 2015 itu yang namanya sanitasi itu 3 sektor. Ada air limbah, ada persampahan, ada drainase. Kita tadi baru bicara sampahnya saja. Sebenarnya kalau bicara sanitasi ini panjang. Seharian gitu. Gak apa-apa, bisa ngopi. Nah, dulu sampai dengan 2015 itu 3 sektor. Kemudian di tahun 2016 hilang dia. Tinggallah 2 sektor saja, persampahan dan air limbah. Dan ini sejalan dengan MDGs kalau dulunya, sekarang sudah menjadi SDGs gitu. Untuk tahun 2000 ke depan ini sampai 2030 ini kita melihat sektor SDGs pada 2 sektor, persampahan dan sanitasi. Sanitasi 2020 berubah sanitasi itu menjadi air limbah. Kalau dulu sanitasi itu 3, air limbah, persampahan, drainase. 2020 setelah adanya MDGs, dia berubah yang namanya sanitasi itu khusus pengelolaan air limbah saja. Nah, itu di poin 6163-nya MDGs. Kalau persampahan itu di poin 104-nya MDGs gitu. Nah, jadi kenapa penting? Penting memang. Penting. Ternyata kalau dari studi yang dilakukan oleh World Bank, akibat buruknya sanitasi tahun 2016
19 yang terakhir yang dilakukan 2019 itu ternyata pemerintah negara Indonesia ini setiap tahunnya akibat buruknya sanitasi tadi itu harus menggelontorkan uang 60 triliun untuk mengatasi masalah diarenya saja karena buruknya sanitasi. Air limbahnya buruk, persampahannya buruk, akhirnya setiap tahun 60 triliun untuk membiayai obat diare itu harus disiapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian ini yang menjadi perhatian gitu. Karena dampaknya terkena air limbah. Coba kita lihat diri kita sendiri. Di rumah kita punya tangki septic. Saya akan bicara air limbah dulu nih. Kita punya tangki septic. Pertanyaan saya, kapan tangki septic Bu Tia disedot? Berapa ya? Kayaknya udah lama. Udah lama sekali. Ada yang rumahnya sudah 10 tahun dia belum pernah melakukan penyedotan. Kenapa? Tapi tangki septiknya itu tidak kedap. Air limbah kita itu akan turun masuk ke dalam tanah. Coba bayangkan kalau seandainya kita tinggal di daerah pemukiman padat yang di situ ada masyarakat yang menggunakan sumur. Iya. Airnya itu akan masuk ke sumur-sumur dia. Dan kemudian itu kita akan memberikan kontribusi, memberikan air minum dari limbah kita kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, itu dampaknya. Makanya akhirnya angka diare itu naik tinggi. Sekarang yang paling baru saat ini adalah penyakit yang baru. Yang dulu sudah tidak pernah ada lagi, sekarang sudah muncul. Yang lagi stunting juga salah satu hal yang mempengaruhi itu. Buruknya sanitasi itu dipengaruhi oleh stunting. Malah itu lebih parah lagi. Stunting itu setiap tahunnya pemerintah Indonesia harus mengalokasikan 350 triliun untuk mengatasi masalah stunting akibat buruknya sanitasi. Bukan hanya karena masalah gizi, tapi justru karena masalah makanan. Karena apa? Karena air limbah kita tadi itu meresap masuk ke dalam air dalam bawah tanah. Kemudian kalau dia dekat dengan sungai, kan juga banyak itu masyarakat yang ambil air di sungai. Ambil air dari sungai dan itu masuk gitu. Nah, coba bayangkan berapa zalimnya kita. Tanpa kita sadari kita memberikan kontribusi penyakit kepada orang lain. Tanpa kita sadari. Nah, itulah kenapa akhirnya sanitasi itu menjadi penting. Persampahan, kita buang sampah, pampers anak-anak, popok anak-anak, ya udah dibuang begitu saja kan gitu kan. Coba bayangkan pampers itu dihinggapi oleh lalat yang ketika dia hinggap di situ. Kenapa lalat itu suka dengan kotoran? Karena manis. Karena dia manis, maka dia akan hinggap di situ, kemudian dia akan akan dia tempatkan tempat-tempat lain yang mana dia berhenti. Saya pernah nonton National Geographic Channel bagaimana lalat itu menyebarkan kuman ketika dia berhenti pada manusia. Nah, ketika dia berhenti di situ dia jatuhkan telur-telurnya itu. Nah, itulah yang kenapa akhirnya sanitasi ini menjadi hal yang serius yang harus diperhatikan. Sumbawa Barat itu termasuk salah satu yang dulunya sebelum program PPSP ini dia buruk lah, kesehatannya buruk, kesejahteraan masyarakatnya buruk. Tapi ketika 5 tahun terakhir ini mereka fokus untuk memperbaiki sanitasi. Semua uang lebih banyak difokuskan untuk memperbaiki sanitasi ini. Dan dampaknya mungkin sudah menjadi programnya mereka. Ketika sanitasi ini diperbaiki, angka kesehatan meningkat. Kesejahteraan masyarakat meningkat. Makanya tadi saya katakan dari awal, dalam rangka memperbaiki kehidupan lingkungan kesehatan untuk menuju masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Tapi bertambahnya penduduk di Aceh itu juga menjadi salah satu faktor limbah itu tidak bisa diselesaikan dengan baik mungkin. Kayak tadi kan cobalah bayangin di pemukiman penduduk yang padat dengan air limbah itu kan bercampur dengan sumur. Mungkin dengan peningkatan masyarakat di Aceh? Saya rasa kalau seandainya kesadaran masyarakat itu ada, tumbuh, dibiasakan, itu kan sudah habit ya, jadi kebiasaan hari-hariannya masyarakat itu. Ya nggak peduli lah, yang penting saya aman, saya baik-baik saja, toh saya minum air dari galon misalkan, galon ataupun dari pipa PDAM itu yang bisa kita lebih higienis gitu. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang lain tuh? Nah, kalau kaitannya dengan peningkatan masyarakat, saya rasa itu sudah suatu hal yang wajar. Tapi kalau kesadaran itu dibuat, kemudian pemerintah juga menyiapkan fasilitas segala macamnya,
Saya yakin enggak. Ya artinya bisa berjalan lurus lah. Kalau masyarakatnya sudah diberi kesadaran, pemahaman tentang bagaimana dampak buruknya daripada sanitasi ini, fasilitas-fasilitas juga disiapkan. Kenapa di daerah negara-negara lainnya juga maju, masyarakatnya juga bertambah, mereka oke-oke saja? Karena kesadaran masyarakatnya sudah ada. Anak-anak yang baru lahir itu sudah dihadapkan pada fakta begini loh pengelolaan sanitasi. Kalau kita kan enggak, ya kan, kita tidak bisa kita pungkiri. Hari ini ya dulu juga orang tua saya juga begitu. Yeah. Orang tua saya juga tidak pernah melakukan penyedotan tangki septik sampai saya besar sekali ini belum pernah tuh mobil tangki septik tempat rumah saya kan gitu kan. Nah, saya merasa tersindir. Ya semuanya ya. Semua kita iya. gitu. Kalau bukan Bang Adi yang nanya, saya nggak akan kepikiran sih. Oh ya kapan ya terakhir ya disedot septik gitu ya. Bahkan di waktu saya masih kuliah nih 2005-2006 lah. Itu di Kota Banda Aceh agak pinggiran sih di ini jembatan yang mau ke Kaju ya. Jembatan apa sih namanya? Jembatan yang mau ke Kaju. Iya, jembatan apa sih? Oh, yang ini. Celiri. Bukan. Keruncut. Nah, Keruncut. itu juga masih ada yang WC terbang. Oh iya. Iya kan? Loh, jangankan dulu, sekarang juga masih ada. Sekarang masih ada. Coba aja pergi ke Alunaga pagi-pagi sekitar jam 6:30, jam 7. Pergi aja main-main ke Alunaga. Nanti kita akan lihat orang-orang bersarung. Kita pikir mereka sedang nyari kerang gitu. Bohong. Waduh, sering jalan ke sana ya Bang ya. Iya, tapi kan memang nggak bisa dipungkiri ya potret kita ya. Habit, balik lagi sih Bang Adi juga bilang habit, kebiasaan jadi budaya, nyampah juga segala macam. Aduh, kok geli ya. Padang itu di Danau Singkaraknya itu. Makanya dia terkenal dengan danau sejuta toilet ya. Danau sejuta. Itu emang masyarakatnya dulu sudah dilakukan pemicuan, sosialisasi bagaimana pengelolaan air limbahnya tuh di Danau Singkaraknya itu. Disiapkan fasilitas-fasilitasnya tuh, tangki septik MCK komunal, semua disiapkan plus dengan exhaust air segala macam sudah ada. Tapi masyarakatnya tetap mencari di luar daripada itu. Oke. Nah, artinya pemerintah waktu itu masih berpikir menyiapkan sarananya saja, tapi belum menyentuh pada habitnya orang-orang Padang di seputaran Danau Singkarak itu. Oke. Nah, ketika diskusi, ternyata kebiasaannya orang Danau Singkarak itu buang air besar berbicara dengan sebelahnya. Nah, akhirnya ini kan persoalannya nih, bagaimana limbahnya bisa dikolek, tapi kebiasaan masyarakat untuk berbicara juga bisa dipenuhi kan gitu. Nah, akhirnya dibuatkanlah toilet yang setengah. Nah, dia tetap bisa bercerita dengan orang sebelahnya, tapi limbahnya itu dikumpulkan, dimasukkan ke dalam tangki septik. Selesai kan bagi pemerintah bagaimana menyelesaikan masalah tangki septik. Habit nggak bisa dirubah. Iya. Ini nggak bisa dirubah. Sambil ngobrol. Nah itu dia. Ngobrol ternyata nggak cuma di warung kopi ya. Ya tergantung habitnya mereka seperti itu gitu. Benar-benar. Bang Adi, kalau di Kota Banda Aceh ini menjadi daerah yang terbersih se-Aceh. Nah, ada datanya nggak Bang Adi? Ada. Kita saat ini sedang semua kabupaten kota itu Aceh ini 23 kabupaten kota sudah ikut dengan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman namanya sejak tahun 2008 saya sebutkan. Aceh 23 kabupaten kota sudah, bahkan sekarang sedang melakukan pemutakhiran. Banda Aceh itu terakhir melakukan pemutakhiran tahun 2019 dan mereka saat ini sedang berjalan. Sekarang kita sedang menyusun roadmap sanitasi provinsi yang itu menjadi acuannya provinsi dalam melakukan intervensi terhadap pengelolaan air limbah dan persampahan di kabupaten kota, termasuk Banda Aceh. Jadi kalau ditanya ada nggak referensi data Kota Banda Aceh terkait dengan pengelolaan persampahan, ada di dalam dokumen strategi sanitasi kabupaten kotanya mereka 2019. Mungkin tahun depan mereka akan melakukan update karena 5 tahun sekali dokumen daerah itu harus dilakukan update. Oke, baik. Nah Bang Ade, kita balik lagi nih ke persampahan. Tadi kan agak-agak ada yang agak penasaran sih. Jadi sampah yang ditumpuk di TPA Kampung Jawa itu dikemanakan? Ditumpuk saja begitu? Atau memang dia ada pengolahan seperti, kalau saya nggak salah nih, pernah saya lihat di TV, di pemberitaan, ada yang namanya ekspor impor sampah di sebuah negara. Itu apakah juga berlaku untuk di Indonesia, khususnya Banda Aceh? Harusnya bisa, tapi saat ini kita belum sampai pada tingkat itu. Banda Aceh itu dia sudah melakukan TPA Belang Bintang, TPA Kampung Jawa, dan dia terkonek dengan TPA Belang Bintang.
karena sebagian daripada residunya kalau main-main ke lokasi TPA Kampung Jawa ini, begitu kita masuk pintu gerbangnya, sebelah kiri itu kan kita ngelihat mesin-mesin cacah segala macam di situ untuk composting, untuk yang organik lah. Nah, kalau kita maju ke depan sedikit, itu ada yang bertingkat dia. Di situ transfer station itu sampah-sampah residu yang tidak bisa dikelola di lokasi Kampung Jawa, ya. Itu dibawa menuju ke Belang Bintang. Untuk di sana nanti dikumpulkan, nanti itu akan berproses lagi. Tapi saat ini belum. Oke. Nah, yang ada di Kampung Jawa, yang ada di Kampung Jawa saat ini itu adalah sampah-sampah organik, ya, yang itu mereka kan sanitary landfill. Jadi sanitary landfill ini sampah masuk, dihampar, kemudian langsung ditimbun dengan tanah. Itu sanitary. Tujuannya untuk apa? Untuk mempres daripada tanah itu, kemudian nanti sampah itu kalau lihat jalan-jalan ke Kampung Jawa di lokasi TPA Kampung Jawa itu kita ada lihat tiang-tiang. Itu gas metana. Iya, ada lihat. Nah, itu sampahnya di Kampung Jawa itu sudah menghasilkan gas. Dan sekarang itu sudah diproduksi untuk masyarakat di sekitar Kampung Pandi. Untuk gas, untuk masak. Oh gitu. Oke. Ya, gas metana itu. Makanya yang dulu kejadian yang di Bandung sampai meledak itu karena gas metananya tidak terkendali. Mengendap. Ya, jadi sampah itu dia menghasilkan metana. Ya. Nah, menghasilkan gas metan. Kalau dibiarkan menumpuk, lama-lama dia akan meledak. Sama juga tangki septik. Kenapa tangki septik itu dibuat ada lubangnya ya? Ada lubangnya, kemudian ada corongnya itu. Bukan untuk nyedot sebenarnya. Bukan hanya untuk nyedot limbahnya saja, tapi sebenarnya untuk mengeluarkan gasnya, itu gas metan yang terjadi. Cobalah banyaklah kalau kita lihat referensi di YouTube itu, nanti orang lagi jalan tiba-tiba meledak tangki septiknya karena gas metana tadi itu. Nah, ini juga begitu juga persampahan. Nah, untuk Kampung Jawa itu sudah dimanfaatkan gas metananya itu untuk gas rumah-rumah di sekitaran Kampung Pandi itu sudah terkonek pipa. Jadi mereka masyarakat di sana itu sudah mendapatkan hasil dari TPA itu, kompensasi lah kita bilangnya. Yang tadi Bu Tia bilang bau gitu ya. Nah, mereka terkompensasikan dengan mendapatkan gas gratis dari TPA itu. Nggak perlu lagi tabung LPG dong. Nggak perlu lagi. Udah langka soalnya ya. Iya. Oke, untuk lokasi Bang Adi, itu kan hampir dekat dengan pusat kota Banda Aceh. Sebenarnya ada nggak sih SOP-nya sendiri untuk lokasi pembuangan akhir harus di luar? Ya memang sih kalau dilihat itu memang luar kota Banda Aceh kan, pinggiran. Udaranya itu loh ke kota Banda Aceh loh. Ya. SOP-nya bagaimana? Nah, makanya tadi yang sebenarnya Kampung Jawa itu TPA Kampung Jawanya itu udah jauh. Cuma kan ini kan perkembangan daerah, pertambahan jumlah penduduk yang akhirnya semakin ke sana, yang merasa terusik dengan keberadaan si TPA. Padahal sebenarnya si TPA itu yang harusnya merasa terusik dengan keberadaan mereka tuh dari dulu dia di situ. Nggak ada ngapa-ngapain ya gitu. Nah, tapi terkait dengan bau lah katakan gitu. Namanya juga sampah gitu ya. Salah satu kenapa dia ditimbun itu sebenarnya dalam rangka untuk meminimalisir bau itu. Kemudian di TPA Kampung Jawa itu sendiri itu sudah ditanami dengan namanya seriwangi. Makanya kalau kita ke Kampung Jawa itu baunya nggak ada. Kalau di lokasi TPA-nya nggak ada karena ada seriwangi. Ke bawahnya. Ke bawahnya ke sebelah sananya. Karena seriwanginya itu memang di daerah lokasi perkantorannya yang ditanami seriwanginya. Kalau ke sebelah sananya memang enggak gitu. Nah, itu salah satu upayanya. Bau ya pastilah, pasti aromanya bau, tapi itu juga tidak setiap saat sepertinya gitu ya. Mungkin pada saat hujan, selepas hujan, nah lembab itu akan memunculkan bau-bauan itu pasti. Tapi Rakan tahu nggak sih, pernah nggak sih Anda sore-sore itu duduk di atas gunung sampah? Itu view-nya bagus loh. Saya udah pernah. Di sini? Bukan di sini pasti. Di TPA Kampung Jawa. Siapa yang pernah? Oh, bagus ya view-nya. Nggak bau kan di atas kan? Iya. Malah ditupuhi ada rumput-rumput gitu ya. Oke, baik Bang Ade, ini kan Anda sebagai tenaga ahli bidang perencanaan pembangunan. Apa yang bisa kita, pilot project lah ke depan 2024 misal dan ke depan. Bagaimana tentang persampahan ini, dunia persampahan yang bisa, ya mungkin kita bikin program ya Tia. Ya, apa ya?
Kalau dikatakan, karena dari data yang kita punya itu, dari data teman-teman di lingkungan hidup itu, pengurangan sampah di Aceh ini masih 59%. Sedangkan target nasionalnya itu sekitar 70% pengurangan sampahnya, 30% pengurangannya, 70% pengangkutan, 30% pengurangan sampahnya. Jadi kalau sekarang itu saya ditanya apa sih ke depan yang bisa kita harapkan, itu sebenarnya bagaimana kita ini melakukan pemicuan sebenarnya. Pemicuan kesadaran pada masyarakat bahwa sampah ini satu hal yang serius lah yang harus kita tangani karena dampaknya besar sekali. Kalau sekarang sudah pernah dengar yang namanya mikroplastik. Mikroplastik, dan itu ternyata kita sudah menjadi salah satu hal yang kita kontribusi harian dari mikroplastik itu. Karena mikroplastik itu ternyata tidak bisa diurai dengan RO. Dia tidak mampu diurai oleh RO. Artinya, walaupun kita merasa kita sudah menggunakan RO, air minum kita sudah RO, ternyata di dalamnya itu tetap ada mikroplastik itu yang asal muasalnya itu adalah dari sampah-sampah plastik. Sampah plastik itu kan nggak habis dia. Dia tidak akan butuh waktu ribuan tahun untuk mengurai dia kembali menjadi tanah. Sebelumnya dia akan pecah, tapi itu berkontribusi masuk ke dalam aliran air tanah yang itu akan berkontribusi ke kita. Kita konsumsi setiap hari. Jadi jangan heran dong kalau ada yang namanya penyakit itu mudah sekali. Seperti kanker misalnya. Betul. Kok ngeri ya ngebayanginnya ya. Oke. Bang Ade, kita sudah di akhir. Nah, ini salah satu di atas meja kita nih Bang Ade. Ada contoh, kemarin juga kita sempat duduk dengan PIM ya, PT PIM Pupuk Iskandar Muda dengan Pak Juf. Ini apakah ini yang Bang Ade maksudkan? Di mana pengelolaan sampah itu yang baik jika di tangan yang tepat, atau bagaimana? Bisa menjadi alat rumah tangga yang bagus sekali pakai dan segala macam. Gimana nih Bang Ade? Nah, jadi kalau kita sudah paham bahwa sampah ini bisa menghasilkan, maka banyak sekali sebenarnya hal-hal yang kita dapatkan, kita buat dari sampah. Sekarang itu kan ekonomi makro dengan melibatkan masyarakat untuk membuat produk-produk seperti ini. Tempat kita ini eceng gondok padahal bisa juga dibuat gitu. Sampah plastik itu juga bisa dibuat gitu. Sampah plastik botol aqua kita ini, itu plastik atasnya itu beda harganya dengan tengahnya sama bawahnya. Kalau botol aqua itu tutupnya beda, atasnya itu beda, tengahnya beda, bawahnya beda. Ada 4 harga dia. Nah, kalau kita paham dengan harga. Nah, terkait dengan produksi, memang ini kan dari tumbuh-tumbuhan gitu ya. Yang ini bisa dibuat seperti ini. Kemudian ini juga dari bambu, bisa dibuat untuk sedotan gitu ya. Kemudian kalau yang kertas juga bisa dibuat dari tempat yang lain. Kalau saya pernah lihat itu di Jawa Barat, saya pernah ikut acara sanitasi, itu bagnya itu dari rinso. Paper bagnya itu dari bungkus rinso yang dibuat sedemikian rupa, jadi cantik. Malah ada yang bukan dia menggunakan plastik, tapi dia menggunakan tumbuhan-tumbuhan seperti ini yang dia bernilai ekspor gitu. Nah, jadi kalau kita paham bagaimana memanfaatkan sampah ini, sebenarnya kita bisa jadi pengusaha, paling tidak untuk di rumah kita sendiri. Nggak usah kerja kantoran lagi. Kelola aja sampah. Iya. Oke, terakhir nih Bang Ade. Siapa aja sih yang berperan dalam pengelolaan sampah untuk saat ini dan juga ke depan? Boleh dong saran ataupun masukan, ajakan? Semua. Makanya tadi saya bilang sanitasi ini tidak hanya satu orang, tapi beberapa kelompok, beberapa bagian. Pemerintah punya peran penting di sini, tapi yang paling penting itu adalah masyarakatnya. Pemerintah dalam ini mengeluarkan kebijakan, regulasinya, regulasi penganggarannya kan gitu. Kemudian bagaimana mengefektifkan sumber-sumber pendanaan yang ada, baik dari pusat, provinsi sampai kabupatennya, CSR-nya, semua sumber. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan kebijakan. Kalau nggak ada kebijakan, tidak akan berjalan. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa Surin berhasil? Karena kebijakan pemerintahnya melakukan intervensi terkait dengan penggunaan dana desanya 10% untuk bersampahan. Artinya mereka nggak mikir lagi nih, kami nggak ada uang nih, tapi sudah ada dari dana desa bisa dimasukkan ke situ. Itu regulasi. Kemudian
Pemanfaatan CSR. Daerah itu nggak cukup duitnya kalau kita mau bicara sampahnya, nggak cukup duit. Tapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan dana-dana CSR yang ada, Bank Aceh, apalah yang lain, Aqua, Danone, segala macam itu yang ada di tempat mereka, ambil kontribusi untuk bicara terkait dengan pengurangan sampahnya. Tapi yang paling penting itu adalah masyarakatnya. Iya. Sarana prasarana dibangun oleh pemerintah, uang disiapkan oleh pemerintah. Oh Pak, kami nggak punya, saya selalu sering lah dengan kabupaten kota, Pak, kami nggak punya uang Pak untuk pengelolaan persampahan, untuk alat beratnya, untuk MCK plusnya, ataupun IPAL komunalnya, nggak punya uang. Oke, dibantu oleh APBN. Yeah. Kita bantu mereka dengan segala macam readiness kriteria, tapi ketika semua sarana prasarana itu dibangun, masyarakatnya tidak memanfaatkannya dengan baik. Yeah. Nah, akhirnya ya sama juga persampahan pun begitu juga gitu. Sudah disiapkan, sudah ada tempat pemilahan sampah masing-masing, tapi dari masyarakatnya tidak melakukan pemilahan sehingga akhirnya sampahnya bercampur. Atau masyarakat sudah pilah, tapi ketika oleh si pengangkut sampah di dalam truknya dicampurnya saja lagi. Iya. Nah, Terkadang memang kesadaran dari masyarakat ya, orang awamnya sendiri, alah ngapain sih dipilah-pilah? Emang apaan kerja orang tuh jadinya? Iya. Sering nggak gitu ya? Padahal kita membantu dia itu. Betul. Membantu mereka ya. Istilah kalau saya selalu bilang begini. Apa sih yang bisa kita berikan? Walaupun hanya sedikit untuk orang, itu memberikan kebaikan untuk orang lain, ya lakukan saja gitu. Mau closing nih kan? Iya. Nah, saya bilang gini. Saya pernah sampaikan ini sekali. Kenapa Allah memasukkan semut? Ada lagi suratnya. Kenapa Allah abadikan semut itu di dalam Al-Quran? Karena si semut itu khawatir dengan masyarakatnya. Dan dia bilang itu, wahai semut-semutku, pergilah kalian dari sini, karena sebentar lagi Raja Sulaiman akan lewat dari sini, kan kalian akan terinjak. Kekhawatiran dia terhadap masyarakatnya supaya selamat, kan gitu. Nah, kalau kita ada pikir seperti itu, bagaimana kita paling tidak bisa memberikan sesuatu pada orang lain, untuk menyelamatkan orang lain, memberikan kebaikan untuk orang lain, ya lakukanlah. Tidak mungkin kita dibadikan Allah dalam Al-Quran, tapi paling tidak nama kita disebut sama Allah di hadapan masyarakat, di hadapan para malaikat-malaikatnya, kan gitu. Wow, luar biasa. Jadikan ini. Oke, terima kasih Bang Ade. Luar biasa sharing hari ini. Dan jangan lupa untuk rekan pembangunan Aceh untuk lebih kita bisa memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat luar. Ada banyak sekali sekarang tempat-tempat usaha, tempat-tempat makan yang memang kita tidak pakai pipet lagi. Ya udah tinggal gelas ataupun ya gelas kertas begitu ya. Nah, mari kita dukung bersama karena kita juga tidak bisa berharap dari pemerintah saja. Balik lagi ke kita. Jangan sampai nanti saat banjir datang kita menyalahkan pemerintah terus. Ngapain kerja gubernur? Menyalahkan gubernur. Banjir 2021 yang dan itu lebih besar menurut saya, lebih besar daripada banjir tahun 2000 yang kemarin Masjid Raya sampai tergenang. Kemudian yang di apa namanya bukan Nesu, apa sih namanya, Lamprit? Bukan Lamprit itu udah biasa kalau dia banjir. Nesu, Simpang Nesu. Ya memang dataran tinggi ya. Nesu ternyata itu hujannya biasa-biasa saja. Kita sudah pernah lakukan. Waktu itu saya juga dibantu sama Bu Dina juga, kita melakukan kajian. Air laut tidak tinggi-tinggi kali juga kalau dibandingkan dengan tahun 2000 yang sampai hampir rata-rata kota Banda Aceh. Apa penyebabnya? Karena di Banda Fitness itu dipasang oleh pemerintah kota Banda Aceh, itu dipasang ada namanya sand trap, bukan sand trap. Ada namanya trekking, yang itu tujuannya memang untuk sampah. Tapi hari itu pada saat yang hujan itu memang tertutup semuanya oleh sampah, sehingga airnya sudah pasti mundur ke belakang lah. Akhirnya sampai ke belakang, sampai ke daerah Lamlagang, efek daripada banjirnya itu. Sama seperti yang di kota, sama seperti yang di Masjid Raya. Di situ ada rumah pompa di situ. Apa namanya? Lampaseh kota itu ada rumah pompa. Ternyata pompa tidak berfungsi. Loh, kenapa bisa banjir? Kan ada rumah pompa, ada 3 rumah pompa di situ. Kenapa bisa banjir? Ternyata screen-nya itu dipenuhi oleh sampah. Bagaimana mungkin air itu bisa masuk kolam retensi kalau air itu sendiri tidak bisa masuk ke dalam kolam retensi karena tertahan oleh sampah-sampah itu. Jadi kita punya kontribusi yang besar menyebabkan banjir itu sendiri. Oke, terima kasih Bang Ade. Masih banyak PR
ke kita semuanya. Tapi saya berharap suatu saat nanti bisa duduk bareng lagi dengan Insya Allah. Bang Adik di sini. Silakan. Baik, rekan Pembangunan Aceh, terima kasih. Kita closing hari ini. Jangan lupa untuk main-main dong ke studio Bacrit. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.